Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Poppy Alpina Rahayu dari Prodi PIAU 6A. Di sini saya akan menjelaskan gambar dari spinal cord dan pengertian dari spinal cord. Nah, di sini saya mempunyai gambar dari spinal cord. Di sini ada gambar dari spinal cord. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Di sini yaitu yang pertama afferent sensory information, yang ini gray matter, yang ini empreneurial glass, dan yang bawah yaitu ada gray matter, posterior median fissure. Yang di sini ada Dronsol rod, di sini white matter, dan di sini spinal nerve. Dan yang bawah sekali yaitu anterior median fissure. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bagian-bagian dari spinal cord dan pengertiannya. Definisi sumsum tulang belakang. Apa itu sumsum tulang belakang? Sumsum tulang belakang adalah spinal cord atau disebut juga dengan medula spinalis. Adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah hingga ke punggung bagian bawah. Kumpulan jaringan ini memang relatif kecil dengan berat hanya 35 gram dan diameter sekitar 1 cm. Meskipun kecil, organ tubuh ini memegang peran vital dan sistem saraf manusia bersama dengan otak medula spinalis menjelaskan sistem saraf pusat yang mengkoordinasikan aktivitas sehari-hari manusia seperti bergerak, merasakan sakit atau sensasi lainnya, panas dan dingin, getaran tajam dan tumpulan, hingga mengontrol bagian fungsi tubuh seperti pernapasan, tekanan darah atau tekanan jantung. Dalam menjalankan sistem saraf pusat tersebut, otak merupakan pusat komando untuk tubuh Anda. Sementara sumsum tulang belakang adalah jalur pesan yang dikirim oleh otak ke tubuh, dari tubuh ke otak. Selain itu, medula spinalis juga sebagai pusat untuk mengkoordinasikan refleks tubuh yang tidak tergantung pada otak. Yaitu autonomi sumsum tulang belakang. Apa saja bagian-bagian dari sumsum tulang belakang atau spinal cord? Autonomi sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang cakram, tulang rawan, ligament, dan otak untuk melindunginya dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Tulang tersebut terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. Adapun sumsum tulang belakang melewati lubang di setiap ruas tulang belakang. Bentuk organ vital ini relatif silinder dengan panjang sekitar 40 cm dan hanya sekitar 2/3 bagian dari total panjang ruas-ruas tulang belakang. Dari panjang tersebut, sumsum tulang belakang dibagi menjadi 4 susunan atas struktur, yaitu cervical, leher, thorax, punggung atas, lubang punggung bawah, dan sacral, punggung di bagian bawah. Terdapat kumpulan saraf yang menyerupai ekor kuda yang disebut dengan cauda equina, sama seperti autonomi otak di dalam. Sepanjang medula spinalis juga dikelilingi oleh cairan cerebrospinal dan selaput membran meninges yang berfungsi untuk melindungi organ ini. Selaput meninges tersebut terdiri dari 3 lapisan yang disebut dengan durameter, arcuate, dan via meter. Bila medula spinalis dipotong secara horizontal, terdapat beberapa bagian di dalamnya yang memiliki fungsi berbeda-beda. Berikut adalah beberapa bagian atau otonomi dan susun tulang belakang atau medula spinalis tersebut. Yang pertama yaitu gray matter, bagian abu-abu. Gray matter merupakan bagian gelap berwarna abu-abu dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada dalam susunan tulang belakang. Bagian ini terdiri dari badan sel saraf, neuron, dan sel saraf kali serta memiliki 4 sayap yang disebut dengan tanduk.
Dua tanduk yang berbeda di depan tanduk atrius atau parental mengandung sel saraf yang neuron motorik yang berfungsi membawa informasi dari otak dan medula spinous ke otak tubuh untuk merangsang pergerakannya. Sementara dua tanduk yang berbeda di belakang tanduk posterior atau dorsal membawa informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, rasa sakit dari tubuh kembali ke medula spinous dan otak. Selain itu, ada pula yang disebut dengan tanduk lateral atau kolom entomolytics yang berperan dalam sistem saraf otonom. Demikian tanduk lateral hanya ditemukan beberapa area sumsum tulang belakang yaitu thorax, labor atau dan skull, yaitu white matter bagian putih. Gray matter di dalam medula spinous terbungkus oleh bagian bawah putih yang disebut dengan white matter. Bagian ini berisi akson yang memungkinkan berbagai bagian sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. Akson ini bergerak ke dua arah. Berapa akson yang menggerakkan naik berfungsi membawa sinyal dari tubuh ke otak, sedangkan yang turun mengirimkan sinyal dari otak ke neuron yang terletak di bagian lain di tubuh. Sama seperti gray matter, white matter juga dipisahkan menjadi beberapa bagian yang disebut kolom. Keempat bagian tersebut itu kolom posterior di antara dua tanduk posterior, kolom anterior di antara dua tanduk anterior, dan kolom lateral antara tanduk posterior dan akson dari neuron tanduk. Kolom posterior terdiri dari akson yang mengarah naik, sedangkan kolom anterior dan lateral terdiri dari banyak kelompok akson yang berbeda dari saluran yang naik turun, termasuk yang mengontrol sistem saraf prefer atau tepi saraf tulang belakang. Masing-masing bagian sumsum tulang belakang itu cervical. Masing-masing bagian sumsum tulang belakang yaitu cervical, thorax, lumbar, dan skral memiliki akar saraf yang muncul di kanan kirinya. Akar-akar saraf ini terdiri dari akar saraf frontal anterior yang mengandung neuron motorik serta akar saraf dorsal yang mengandung neuron sensorik. Kedua macam akar tersebut bersatu dan membentuk saraf tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf tulang belakang yang terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu 8 pasang saraf di bagian vertikal leher, 12 pasang saraf thoracic dada, 5 pasang saraf di lumbar perut, 5 pasang saraf wing sacral punggung, serta 1 pasang saraf yang berada di ruas tulang belakang ekor coccygeal. Saraf-saraf tulang belakang inilah yang kemudian menghubungkan sumsum tulang belakang dengan berbagai bagian tubuh serta menghantarkan impuls ke dalam otak melalui medula spinous ke lokasi tubuh tertentu. Yang selanjutnya itu fungsi sumsum tulang belakang. Apa saja fungsi medula spinalis? Medula spinalis memiliki 3 fungsi penting dalam mengontrol dan mengkoordinasikan tubuh manusia. Ketiga fungsi sumsum tulang belakang tersebut adalah yang selanjutnya yaitu mengontrol sensi. Salah satu fungsi dari medula spinalis adalah mengumpulkan dan membawa sinyal atau informasi sensorik yang diterima dari anggota tubuh atau organ indera ke otak. Sinyal atau informasi tersebut bisa berupa sensi sentuhan, tekanan, panas atau dingin, dan rasa nyeri diinformasikan kemudian akan diproses oleh otak untuk memberikan respon. Mengontrol gerak motorik dan kerja organ. Selain itu, otak medula spinalis juga berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otak atau organ tubuh tertentu. Informasi ini bisa disampaikan ke otot tangan, lengan jari, tungkai kaki atau bagian tubuh lainnya untuk mengontrol gerakan motorik. Misalnya, ketika Anda ingin berjalan, sumsum tulang belakang membawa informasi dari otak ke otak, dari kaki memerintahkan untuk melakukan secara berulang. Selain itu, sinyal atau informasi juga bisa dibawa ke jantung, paru-paru atau organ tubuh lainnya untuk menjalankan fungsi otonom yang seperti mengontrol detak jantung, bernapas, tekanan darah, dan lain sebagainya. Gerakan refleks. Medula spinalis juga berperan dalam mengontrol gerakan-gerakan refleks dan tubuh manusia. Pada gerakan refleks, impuls menjadi jalan pendek atau pintas itu tanpa diolah terlebih dahulu oleh otak. Salah satu contohnya adalah gerakan refleks pada lutut yang tiba-tiba tersentak saat diketuk di titik tertentu. Pada gerakan refleks lutut, neuron sensorik secara langsung terhubung ke neuron motorik di medula spinalis tanpa diproses terlebih dahulu di otak.
Oleh karena itu, proses memberikan respon yang lebih cepat daripada gerakan motorik pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu penyakit sumsum tulang belakang. Penyakit atau gangguan sumsum tulang belakang adalah kondisi yang menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang belakang. Kondisi atau penyakit tersebut bisa beragam. Berapa dari penyakit atau gangguan pada medula spinalis adalah yang pertama yaitu cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang adalah kerusakan di bagian manapun dari medula spinalis atau saraf di ujung kanal tulang belakang cauda equina. Kondisi ini terdapat terjadi karena kejadian traumatis seperti kecelakaan atau jatuh yang merusak tulang belakang, patah tulang belakang, ligament cakram tulang belakang atau sumsum tulang itu sendiri. Namun, cedera tulang belakang juga bisa terjadi karena penyakit tertentu seperti kanker, arteritis, radang sendi, artrosis, dan peradangan di medula spinalis. Kondisi ini dapat menimbulkan perubahan permanen pada kekuatan, tensi, dan fungsi tubuh lainnya di bawah lokasi cedera. Yang selanjutnya yaitu spinal stenosis. Stenosis tulang belakang. Spinal stenosis terjadi ketika pertumbuhan tulang atau jaringan yang berlebihan mempersempit ruas tulang belakang hingga dapat mempengaruhi akar saraf. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala sistem saraf seperti mati rasa hingga kelumpuhan di daerah tungkai pada kaki. Yang selanjutnya yaitu multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah penyakit yang berpotensi melumpuhkan sistem saraf pusat yaitu otak dan medula spinalis. Pada penderita multiple sclerosis, sistem kekebalan tubuh yang menyerang selaput pelindung saraf myelin sehingga menyebabkan masalah komunikasi antara otak seluruh tubuh. Kondisi ini dapat menimbulkan kerusakan permanen atau kemunduran saraf. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) adalah penyakit sistem saraf yang mempengaruhi sel-sel saraf di otak dan medula spinalis. Penyakit ini dapat melemahkan hingga menghancurkan neuron motorik tubuh hingga menyebabkan hilangnya kontrol otak seperti kesulitan berjalan atau berbicara. Apa saja ciri-ciri gejala penyakit sumsum tulang belakang? Kerusakan pada medula spinalis dapat menimbulkan berbagai gejala, termasuk yang terkait dengan sistem saraf. Gejala ini bisa dirasakan di sekitar area tulang belakang, tetapi juga dapat melancarkan ke bagian tubuh lainnya seperti lengan dan tungkai kaki. Beberapa gejala atau ciri-ciri yang mungkin timbul akibat penyakit gangguan sumsum tulang belakang adalah nyeri atau sakit punggung, kejang otot yang tidak terkontrol, yang selanjutnya kelemahan, mati rasa, atau bahkan kelumpuhan anggota tubuh, perubahan refleks tubuh, kehilangan kontrol saluran kemih atau usus. Jika Anda mengalami gejala atau ciri-ciri tersebut, terutama jika berulang ada dan tak kunjung sembuh, sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter memberikan diagnosis dan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi Anda dan tidak menyediakan saran medis, diagnosis, atau perawatan. Saraf tulang belakang. Cedera saraf tulang belakang adalah kondisi di mana terjadinya kerusakan atau luka pada saraf yang terletak di saluran kanal tulang belakang. Rusaknya saraf tulang umumnya disebabkan oleh kecelakaan saat berkendara, berolahraga, atau kekerasan fisik. Saraf tulang belakang adalah saraf yang berperan pada proses pengiriman sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Begitupun sebaliknya, jika saraf tulang belakang mengalami kerusakan, akan menyebabkan gangguan beberapa fungsi tubuh seperti hilangnya sensorik, motorik, kendali gerakan. Penanganan cedera pada saraf tulang belakang harus segera dilakukan, jika tidak akan mempengaruhi lama masa pemulihan, memproduksi kondisi, dan menimbulkan kompleks. Penyebab cedera saraf tulang belakang. Cedera saraf tulang belakang dapat muncul akibat adanya kerusakan pada jaringan pantau tulang dan saraf tulang belakang itu sendiri. Berdasarkan penyebab cedera saraf tulang belakang terbagi menjadi dua tipe, yakni traumatis dan traumatatis. Cedera saraf tulang belakang traumatis adalah cedera yang disebabkan karena adanya pergeseran, patah, atau
terkilirnya tulang punggung yang terjadi akibat kecelakaan seperti kecelakaan bermotor, terjatuh saat beraktivitas, kecelakaan saat berolahraga, mengalami kekerasan. Sedangkan cedera saraf tulang belakang neotraumatis adalah cedera yang disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain seperti kanker, radang sendi, akibat heterosis kelainan pertumbuhan belakang sejak lahir dan peradangan pada tulang belakang. Jenis kelamin cedera saraf tulang belakang lebih banyak terjadi pada pria. Seseorang yang berusia 16-30 tahun dan 65 tahun ke atas lebih rentan terhadap cedera saraf tulang belakang. Menderita kondisi medis berkaitan dengan tulang dan sendi, melakukan aktivitas yang berisiko seperti olahraga ekstrim atau berkendaraan tanpa perlengkapan keselamatan, memiliki cacat atau kelainan pada pertumbuhan tulang sejak lahir. Gejala cedera saraf tulang belakang. Terdapat dua jenis gejala yang dapat muncul pada penderita cedera saraf tulang belakang berdasarkan tingkat keparahan, yakni gejala menyeluruh komplit atau gejala tidak menyeluruh atau lokal inflamatif. Ketika cedera saraf tulang belakang menyebabkan hilangnya semua kemampuan sensorik atau mengalami kondisi dan disebut gejala yang menyeluruh. Namun ketika cedera saraf yang terjadi hanya mengganggu beberapa kemampuan sensorik dan pengendalian gerakan, kondisi itu sendiri, gejala itu menyeluruh. Kemudian gejala hilangnya kemampuan sensorik, pengendalian gerakan akibat cedera pada saraf tulang belakang dibagi menjadi 3 kategori. Tetraplegia atau quadriplegia, yang kelumpuhan terjadi pada kedua lengan, kedua tungkai. Kelumpuhan ini mengenai otot dada hingga melibatkan pasien kesulitan bernapas dan membutuhkan alat bantu bernapas. Tetraplegia itu kelumpuhan yang terjadi pada kedua tungkai dan salah satu lengan. Pada dasarnya, gejala yang muncul akibat cedera saraf tulang belakang dapat berbeda-beda tiap organ tergantung letak cedera dan kondisi yang berita. Beberapa gejala yang umum muncul pada penderita cedera saraf tulang belakang adalah keahlian kemampuan mengendalikan gerak, mengalami infantasi, sakit kepala, kehilangan kendali pada proses buang air kecil atau air besar, mengalami gangguan bernapas, batuk, pingsan, posisi kepala yang normal, terdapat bagian tubuh yang terasa sakit atau nyeri, kehilangan indera atau sensor seperti tidak bisa merasakan panas, dingin, atau sentuhan. Diagnosis cedera saraf belakang. Proses diagnosis diawali dengan dokter ortopedi atau dokter ortopedi menyampaikan gejala yang timbul serta riwayat penyakit yang tidak medis yang pernah dialami. Pada kecelakaan, dokter akan menanyakan kejadian secara rinci, terutama medis benturan yang pasien. Dokter juga melakukan pemeriksaan fisik termasuk syarat, misalnya menguji kekuatan otot dan kalau pasien merasakan rangsangan, misalnya sentuhan, rangsa atau benda tajam berukur kecil seperti peneliti. Tanduk anterosal atau frontal yang mengandung sel saraf neuromotorik yang mesti membawa informasi dari otak ke indus ke otak tubuh untuk merangsang gerakan sementara. Dua tanduk di belakang tanduk prostat dan dorsal yang berfungsi membawa informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan atau rasa sakit dan sentuhan kembali ke dendritus otak. Jadi kesimpulan serunya, tulang belakang tersusun dari vertebra dan tulang leher hingga ekor. Tulang kecil yang tersusun ini membentuk tulang belakang, bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari otak ke seluruh bagian tubuh. Fungsi meter sumsum tulang belakang juga berfungsi untuk mengirim pesan dari tubuh ke otak. Fungsi sensor melalui impor, kita dapat merasakan rasa sakit melalui sumsum tulang belakang. Jika sumsum tulang belakang mengalami cedera, maka impuls yang seharusnya dihantarkan ke otak sebaliknya tidak dapat dihantarkan dengan baik. Cedera sumsum tulang belakang pada posisi yang dekat ke leher biasanya akan menyebabkan kelumpuhan di seluruh tubuh. Yang selanjutnya yaitu cedera saraf tulang belakang merupakan kondisi terletak di saluran kanan tulang belakang. Saraf tulang belakang adalah saraf yang berperan pada proses pengiriman sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan begitu pun sebaliknya. Penanganan cedera pada saraf tulang belakang harus segera dilakukan, jika tidak akan mempengaruhi lama
pemulihan, memperbuka kondisi dan menimbulkan komplikasi. Kalau pada anak usia dini, biasanya cedera tulang belakang ini disebabkan oleh terbenturnya, kecelakaan, terjatuhnya, atau memang sudah ada penyakit sejak sebelum dilahirkan. Baik, itulah materi tentang spinal cord dan gambar-gambarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.